Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bisa mendengar suara Bapak ya, dengan jelas ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Eh, Baik, anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Tapi sebelumnya, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ini di layar Bapak sudah nampak. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Baik, sinyalnya sudah oke ya? Tidak ada yang putus-putus ya? Oke, baik. Nah, anak sekalian, sebelum kita mulai pada pembahasan materi kali ini, mari kita buka dengan membaca doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan membahas yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, Bapak siapkan terlebih dahulu. Nah, di mana nanti anak-anak sekalian setelah kalian menerima materi ini, diharapkan kalian ya semakin beriman kepada hari akhir, kemudian mampu menunjukkan perilaku mawas diri, memahami penjelasan mengenai iman dan seterusnya. Oke. Baik, bisa dipahami anak-anak sekalian ya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kalian silahkan nanti baca buku PAI yang sudah kalian terima, yaitu bab tentang iman kepada hari akhir. Baik, kita mulai saja. Nah, iman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir ini slide-nya sudah terlihat ya, slide-nya ya di HP kalian, di komputer kalian. Ini Bapak sudah share. Ya, baik. Anak sekalian, pengertian iman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk apa? Untuk menerima pengadilan Allah SWT. Nah, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Nah, jadi kita hidup di dunia ini tidak langgeng. Ya, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Sebab pasti nanti akan datang hari terakhir di mana setelah itu tidak ada hari lagi. Akan hancur semuanya. Ya, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu. Nah, setelah bumi hancur, alam hancur. Nah, disitulah baru ya akan datang yang namanya pengadilan Allah SWT. Ya. Baik. Nah, hari akhir itu anak-anak sekalian itu terbagi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu adalah ya istilahnya kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Nah, jadi ada misalkan orang meninggal, maka orang itu sudah mengalami yang namanya kiamat sugro. Nah, meninggalnya bagaimana? Apakah ya dia bisa sakit, atau dia terkena musibah, atau dia kecelakaan, ya, atau misalkan kena tsunami dan sebagainya. Maka kematian seseorang itu adalah bagian dari yang namanya kiamat sugro. Nah, yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Nah, selanjutnya ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah alam barzah.
Alam barzah itu adalah alam kubur, di mana alam kubur itu yang membatasi antara dunia dan akhirat. Nah, barzah ini menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai ia dibangkitkan pada hari kiamat. Begitu. Nah, penghuni barzah berada di tepi dunia, artinya masa lalu dan akhirat di masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah yaumul ba'ats. Artinya apa? Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya dari alam kubur. Jadi manusia masuk ke alam kubur, kemudian dia akan dibangkitkan. Untuk apa? Nah, pada saat nanti dia sudah dibangkitkan, maka dia, manusia itu semua akan dibawa yang namanya, akan menghadapi yang namanya yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Yaumul mahsyar itu hari di mana ketika itu semua umat manusia setelah semua dibangunkan kembali dari dalam kubur, ya, nah itu masuk ke dalam satu padang mahsyar yang sangat luas. Untuk apa? Untuk menantikan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah manusia kumpul di padang mahsyar, manusia masuk yang namanya yaumul mizan atau yaumul hisab. Di mana hari itu diadakannya timbangan amal semua manusia. Baik perbuatannya itu mengandung pahala akan dihitung oleh Allah. Baik itu perbuatannya mengandung dosa akan dihitung oleh Allah. Dan tidak ada sedikit pun perhitungan Allah yang meleset. Semuanya akan pasti. Nah, kalau manusia itu banyak pahalanya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi kalau misalkan dosanya banyak, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Oleh karenanya anak sekalian, dengan beriman kepada hari akhir ini, maka diharapkan kita harus berperilaku yang baik. Setidaknya kita harus bersikap mawas diri, kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan di akhirat, bermanfaat untuk orang lain, mampu menundukkan hawa nafsu, mampu menjaga kelestarian alam. Sebab apa? Dengan hikmah beriman kepada hari akhir, maka hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Kemudian semangat menuntut ilmu dan beribadah. Karena dengan ilmu manusia akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu. Dan akan senantiasa semangat untuk beribadah. Kenapa? Sebab setiap perbuatan dia akan dihitung di hadapan Allah. Kalau kita tahu perbuatan kita, maka insya Allah setiap perbuatan kita akan mengandung nilai ibadah. Kemudian menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, Allah berikan alam ini agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, di samping kita memanfaatkan, ya kita juga harus memiliki kepedulian untuk menjaga lingkungan kita. Nah, kemudian hikmah beriman pada hari selanjutnya, orang yang memiliki keimanan, ya, orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan memperoleh pertolongan Allah SWT. Dan yang puncaknya adalah orang beriman pada hari akhir, kelak akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah SWT. Nah, lalu inilah dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ayat yang kedua, wa nufakha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Baik, anak-anak sekalian, nah demikian ini materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lalu selanjutnya silahkan kalian isi, ada kuis yang Bapak kirim ke kantong tugas. Nanti setelah kalian isi, ya, lalu kalian masukkan lagi ke kantong tugas dan akan Bapak periksa satu-satu. Baik, kesimpulannya anak sekalian bahwa adalah kita sebagai umat Islam harus
beriman, ya. Kita harus percaya kepada rukun iman, dan di antara rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Sebab dengan beriman kepada hari akhir, maka akan menjadikan diri kita senantiasa berperilaku baik, ya, senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang yang beriman kepada hari akhir kelak pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, tetap menggunakan metode BDR, ya, belajar di rumah, dan menggunakan dua, yaitu Google Meet dan Google Classroom. Baik anak sekalian, kita tutup pertemuan kali ini, dan kita juga berdoa mudah-mudahan COVID-19 yang menimpa negeri kita mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.